Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba melihat dari crypto market update juga ya. Kenapa kita lihat Bitcoin ini sudah ke level 38.000. Ini naiknya drastis sekali. Kita bisa lihat dalam seminggu Bitcoin naik sekitar 21% gitu ya. Mungkin banyak dari kalian nggak expect juga, saya sendiri juga nggak ekspektasi Bitcoin minggu ini sudah kembali ke level 38.000 gitu ya. Nah, kita akan bahas alasannya kenapa Bitcoin ini bisa naik ke 38.000. Lalu kita lihat juga nih apa yang harus kita lakukan, dan mungkin kita lihat dari segi analisa teknikalnya juga gitu ya. Nah, kita lihat dulu secara overall dari crypto market update. Kita lihat Bitcoin kembali ke 38.200, naik sekitar 11%. Kita lihat Ethereum kembali ke level 2.300, naik 8%. Ini ya cukup hijau juga ya untuk di hari crypto ini ya, untuk hari ini gitu ya. Apakah ada yang merah? Ada yang merah juga sebenarnya, tapi mainly mayoritas hijau ya sebenarnya. Ini aksi ya cukuplah normal lah, mengalami koreksi karena juga kenaikannya cukup lumayan juga. Tetafil juga ya kemarin juga sempat naik kencang juga, makanya mungkin kalau sekarang koreksi normal sekali. Tapi ya banyak yang hijau juga. Kita bisa lihat seperti BTT, VeChain, Zilliqa ini naiknya cukup drastis banget, 18%, 20% dalam sehari ini ya, walaupun hot juga ya. Polygon Matic juga udah naik. Jadi banyak sekali yang kripto-kripto yang udah lama fundamentalnya cukup oke juga, tapi mereka nggak bergerak. Akhirnya mereka sekarang sudah ada pergerakan gitu ya, naiknya juga lumayan juga sekitar 20-an% ya, seperti itu ya. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam Crypto Fear and Greed Index. Kita lihat apakah market sekarang sudah hijau. Sebenarnya Fear and Greed-nya masih di area oranye ya, berarti sebenarnya masih sedikit takut, tapi ya ini sudah lumayan lah kalau kita dibandingkan dengan minggu lalu benar-benar di merah gitu ya. Sekarang cukup oranye, jadi masih cukup oke. Nah, banyak di antara kalian yang nanya juga nih, kenapa price Bitcoin yang naiknya lebih kencang juga nih, naiknya lagi kencang-kencangnya, gencor-gencornya daripada altcoin-altcoin lainnya, seperti itu ya. Alasannya adalah cuma satu sih sebenarnya. Kita lihat dari cash flow-nya sendiri. Karena price Bitcoin bisa naik karena banyak orang juga yang membeli Bitcoin gitu ya. Jadi makanya kita lihat dari cash flow-nya sendiri. Ini pernah saya ngomongin juga, money flow di dalam crypto ya. Nah, sekarang kita tuh sudah masuk ke dalam Bitcoin, di mana orang tuh fokus kalau misalnya mau masuk lagi ke crypto ini pasti lihatnya di Bitcoin-nya dulu. Dan kita lihat sekarang dengan fiat masuk ke dalam Bitcoin, artinya sekarang price Bitcoin naik seperti yang kita rasakan gitu ya. Berarti nanti nextnya apa? Nextnya ini bakal masuk ke dalam large cap, mid caps, baru low caps. Jadi yang besar-besar dulu, mungkin top 10, baru ke top top 100-an mungkin ya, baru yang ke akhir-akhir yang masih kecil-kecil lah, seperti itu. Jadi ini adalah cycle-nya sendiri. Jadi kalau untuk sekarang kita masih di cycle baru masuk ke dalam Bitcoin-nya, seperti itu ya. Makanya kita harus lihat juga money flow-nya kemana. Nah, sekarang kita lihat nih, apa yang bisa bikin Bitcoin naik ke 38.000. Sebenarnya ada dua news ya. Kalau misalnya kita tahu, mungkin nanti kita bahas alasan yang kedua. Alasan yang pertama sebenarnya ini dari Bitcoin short. Kita lihat dari data mesh sendiri. Ini kita bisa lihat nih, posisi long sama posisi short. Ini ada dua, selalu kita di finance ini ada dua posisi ya. Kalau misalnya kalian main futures, mungkin kalian juga tahu. Kalau long ini ya kalian biasa buy low, sell high. Jadi kita beli di bawah, sellnya di atas gitu ya. Kalau short ini beda. Short ini kita belinya di atas, kita jual dulu di atas, nanti belinya lagi di bawah. Artinya apa? Artinya kita akan mendapatkan untung kalau misalnya price-nya turun seperti itu. Dan kita lihat sendiri untuk hari ini mungkin banyak orang yang juga taruh posisi di short gitu ya. Makanya kita bisa lihat mereka ini sudah minus 22% dalam satu hari aja gitu ya. Jadi ini cukup kita lihat ini salah satu alasannya seperti itu ya. Kita bisa lihat sendiri dari BTC USD perpetual juga. Sebenarnya kalian bisa lihat dari ininya, di mana banyak yang terlikuidasi lah posisi-posisinya. Kita bisa lihat ini Bitcoin sampai naik ke daerah berapa nih? Sekitar 48%, 48.000 gitu ya. Jadi ini topnya 48.000 karena banyak yang posisi yang terlikuidasi yang membuat mereka harus beli Bitcoin di spot seperti itu. Makanya ini naiknya cukup lumayan juga. Ini adalah salah satu alasan kenapa Bitcoin bisa naik ya. Bitcoin shorts got squeezed out heavily. Makanya kita bisa lihat ada kenaikan yang cukup signifikan. Jadi posisi-posisi mereka ya istilahnya sudah terlikuidasi lah, seperti itu ya. Lalu alasan kedua apa? Alasan kedua sebenarnya masih rumor, tapi ini ya kita tahu lah, berita-berita rumor ini banyakkan yang bisa menggerakkan market seperti itu ya. Contohnya adalah Amazon. Kalian tahu Amazon pasti ya, readying to accept Bitcoin, Ethereum, Cardano, and Bitcoin Cash according to insider. Jadi sebenarnya ini masih rumor, belum news yang official. Tapi ini ya orang-orang dengan melihat seperti ini aja mereka tuh langsung hype juga gitu ya. Langsung kayak adalah
positif sentimen lagi kembali ke dalam market crypto seperti itu ya. Tapi yang kita harus perhatikan adalah the integral part of the future mechanism of how Amazon will work. Jadi ini sebenarnya bukan, this isn't just going through the motion to set up cryptocurrency payment solution at some point in the future. Jadi istilahnya ini bukan cuma buat payment doang, tapi ini buat kedepannya lah. Kita tahu sendiri ada rumor juga Amazon bakal bikin cryptocurrency-nya sendiri seperti itu. Mungkin mirip dengan Facebook juga. Pokoknya ini akan menarik dengan digital currency-nya juga. Nggak hanya itu, Amazon juga baru aja kan buat juga nih ada digital currency and blockchain product lead. Jadi mereka juga buat kayak Apple. Mungkin kalian tahu Amazon Jobs. Sekarang Amazon juga buat kayak apa sih namanya, job seeking gitu ya. Kalau kalian mau cari kerjaan dan lain-lain untuk apply kerjaan, ini sekarang udah ada untuk cryptocurrency lah sama blockchain, digital currency and blockchain, mirip dengan Apple. Seperti itu. Lalu kita lihat juga newsnya, Amazon won't stop with Bitcoin after integrating the largest cryptocurrency. It will then add Ethereum, Cardano, and Bitcoin Cash. Jadi gak hanya Bitcoin doang nanti mungkin ya, kalau menurut mereka ini nanti juga akan ada Ethereum, Cardano, sama Bitcoin Cash. Bitcoin Cash juga bagus, itu adalah salah satu fork Bitcoin favorit saya sih sebenarnya, Bitcoin Cash. Makanya kita bisa lihat sih dari harganya sendiri, Bitcoin naik 10%, Ethereum naik 7%. Ini sedikit lama sih sebenarnya. Kalau kita lihat Cardano ya 9%, 10%-an. Kita lihat Bitcoin Cash naik juga 12%. Ya ini cukup oke juga mereka yang disebutkan ke dalam newsnya. Kita bisa lihat seperti itu. Jadi ya sebenarnya keempat ini juga yang disebutin ya, ini juga termasuk bagus-bagus juga sih semuanya. Ethereum, Cardano, sama Bitcoin Cash dan juga Bitcoin seperti itu ya. Lalu kita juga bisa lihat dari another news, yaitu apa? Yaitu Binance starts cutting leverage limit to 20 times following similar move by FTX. Jadi kita tahu FTX salah satu exchange crypto juga baru saja kayak cut leverage, karena banyak orang yang ngomong bahwa crypto ini terlalu over leverage lah seperti itu. Kalau kalian yang main futures juga mungkin kalian familiar lah dengan leverage. Dan ini sekarang kita lihat ada news bahwa Binance bakal start cutting leverage-nya gitu. Jadi ke 20 kali doang. The new limit is set 20 times. Nah, kalau misalnya ini down from 100 times, jadi dulu 100 kali atau 100 atau 125 kali gitu ya, turun menjadi 20 kali sekarang leverage-nya. Jadi ini ya sebenarnya gak tahu sih, ini dia nggak kasih tahu kenapa alasannya, si Changpeng Zhao atau si CZ ini nggak kasih tahu alasannya kenapa, tapi memang mungkin karena buat customer juga gitu ya, karena kalau leverage lebih tinggi, leverage resikonya tuh lebih banyak gitu ya, jadi lebih nggak aman lah. Dan sekarang kalau misalnya dia limit ke 20 kali, ini akan jadi lebih kecil resikonya, walaupun tetap sebenarnya kalau kita main leverage pasti resikonya sangat tinggi seperti itu ya. Nah, kita lihat Zhao didn't state the reasoning behind the decision. Jadi dia nggak kasih tahu alasannya apa gitu ya. Tapi ya lebih buat the safety atau meminimalisasikan resiko untuk trader-tradernya seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam analisa taktikal untuk Bitcoin sendiri aja ya. Oke. Coba kita masuk ke dalam Bitcoin USDT. Kita masuk dulu ke dalam one day time frame gitu ya. Ini mungkin, nah kita dilihat dulu. Nah, ini sebenarnya kita chart gitu ya. Kita sendiri tahu ini yang di kotak merah, mungkin kalian tahu ini pernah kita diskusiin juga. Maksudnya ini adalah potensi resisten yang cukup kuat. Mungkin kalau menurut saya sebenarnya ini akan ada rejection di daerah sini gitu ya. Tapi apa yang terjadi hari ini ternyata malah bisa ditembus, naik lagi ke atas gitu ya. Jadi ini cukup menarik juga ya. Memang crypto market ini nggak bisa kita bisa tiba-tiba ada surprising juga, ada surprise expect atau unexpected event lah seperti itu. Seperti ini tiba-tiba naik, bisa naik berapa persen nih kita lihat ya, naik sekitar 13% gitu, langsung naik aja. Jadi berarti kita harus coba adaptasi lagi ya dengan strategi kita bagaimana. Kalau menurut saya ini sekarang kita sudah cukup tinggi sih sebenarnya. Kita bisa lihat sendiri ini kenaikannya cukup sangat-sangat signifikan, dari bawah banget, dari 29.000 sampai ke sekitar 30, hampir 40.000 ya, walaupun nggak break 40.000. Sebenarnya ini belum bisa dikatakan bullish juga ya. Sebenarnya saya udah pernah bilang ke kalian juga, bullish itu pada saat apa? Pada saat memang EMA 20 dan EMA 50-nya ini crossing kembali gitu ya. Ini kan EMA, nih kalau kalian melihat ini adalah EMA 50 dan yang warna oranye ini adalah EMA 20 gitu ya. Jadi ini adalah kita punya indikator dimana kalau misalnya mereka kembali membentuk crossing seperti ini, nah ini adalah baru tandanya kita mungkin bisa
bullish lagi. Yang pertama ini, yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah kembali bisa break dari resisten yang ini nih. Ini dari bulan Juni belum pernah di break di sekitar 41.000 gitu ya. Jadi kita harus break juga resisten ini. Kalau misalnya kedua hal ini bisa terjadi, ini akan yang membuat mungkin Bitcoin akan kembali bullish lagi dan melanjutkan kenaikan seperti itu. Ini kalau dari time frame daily. Seperti itu ini menurut saya. Dan kalau misalnya tanya apakah ada pullback, ya mungkin kalau menurut saya ini mungkin akan terjadi sedikit minor pullback atau koreksi normal juga sih. Nah, kita bisa lihat sih, kita bisa ukur mungkin pullbacknya bisa ke daerah berapa dengan menggunakan Fibonacci sebenarnya. Kita lihat dari high-nya dia ke low-nya yang terakhir. Kalau misalnya seperti ini, saya sendiri melihat bahwa ini mungkin bisa pullback yang terjadi ya. Ini ke level, ini mungkin bisa ke level, kembali lagi ke level sekitar 35.000 sampai 34.000. Wah, ini kan tapi termasuk dalam juga sih. Tapi kalau misalnya kita lihat dari kenaikannya, naik sekitar 34% ya dari dia penurunan terakhir gitu ya. Jadi sebenarnya nih kalau misalnya dia turun pun dari sekarang mungkin sekitar 7%-an, 7 sampai 8% ini termasuk masih normal lah ya. Kalau misalnya Bitcoin bisa turun kembali sini, ngisi gas dulu lah, istilahnya ngisi bensin seperti itu. Jadi mungkin ini adalah level kalau kalian yang mau ya lebih sabar lah gitu ya. Kita harus menunggu koreksi dulu karena ini kenaikannya cukup signifikan. Ya bisa aja sih sebenarnya dia bisa naik, tapi saya lebih condong ke daerah dia harus mengalami koreksi dulu lah sebelum bisa melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Karena kan kalau misalnya ini istilahnya bensinnya udah habis gitu ya, lama-lama udah habis. Nah, dia harus ngisi dulu seperti itu. Nah, coba kita lihat dari time frame 4 jam bagaimana. Kalau dari time frame 4 jam sebenarnya sama sih. Kita udah pernah bilang juga nih, Bitcoin ini ada resistance kan di descending channelnya ya, kalian tahu. Nah, ini ada descending channelnya. Dan sekarang ini kita kan kemarin sempat break juga dari descending channel dan dia dari test juga. Jadi ini cukup kuat banget karena dia udah break dan dia dari test. Kita lihat dia keluar lalu dia retest kembali ke topnya, ke top descending channelnya. Nah, pada saat dia retest ini baru dia dapat momentum, baru dia naik ke atas seperti itu. Dia retest descending channelnya. Kalian bisa lihat sendiri nih kalau dari chartnya ya. Nah, ada retestment di sini. Seperti itu. Makanya kita bisa lihat dia ternyata di sini dia mengalami kenaikan yang signifikan pada saat dia sudah retest dari descending channelnya seperti itu. Jadi mungkin kalau menurut saya bisa kembali retest ke 0,618 karena itu adalah golden ratio juga untuk Fibonacci di sekitar 35.000 ataupun kembali lagi ke level 34.000 karena dia sempat ada membentuk konsolidasi sedikit sih di sekitar 34.000. Kalau dulu kan kita bilang rejectionnya di sini. Ini mungkin bisa kembali lagi koreksi ke sekitar antara EMA 20-nya atau nggak kembali retest ke trend line. Tapi kalau seperti ini kita bisa lihat dengan price actionnya, ini bisa kita bilang bahwa dia kalau misalnya kembali ke 31.000 ini terpaut jauh lah. Jadi udah jauh sekali. Kalau misalnya kita lihat, wah Bitcoin bakal koreksi lagi kembali ke level 31.000, ini turun lagi ke 20%. Jadi kalau menurut saya lebih ke arah 34.000 dan ke 35.000 kalau misalnya mereka koreksi, dan ini cukup normal gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa dari indikator juga sih sebenarnya. Kalian bisa lihat banyak indikator sih. Contohnya adalah RSI. Kita bisa lihat seperti ini. Kalau dari RSI-nya sendiri, ini sudah menandakan bahwa kita ini akan mengalami kenaikan. Lihat ini kita ada resistance, dan di sini kita baru break nih pada saat kita mengalami recovery yang cukup signifikan. Kita lihat kita baru break dari resistance-nya, dan ini adalah salah satu tanda positif juga untuk Bitcoin seperti itu. Jadi ini adalah pendapat saya untuk yang one day time frame. Kita masuk lagi ke weekly time frame gitu. Jadi lengkap penjelasannya. Nah, kalau misalnya weekly time frame bagaimana? Jadi kalau misalnya kita tahu seperti ini, ya mungkin kalau kalian yang sabar gitu ya, kalian mau lihat, ya mungkin kita menunggu aja. Menunggu apa? Ya menunggu dia koreksi baru kita beli lagi. Dan kalau misalnya kalian udah profit, ya sekarang mungkin bisa take profit dulu atau enggak at least take profit untuk modalnya seperti itu. Jangan menjadi greedy gitu ya, tergantung. Kalau misalnya kalian investasi pun mau hold ya nggak apa-apa juga sebenarnya, jadi tergantung pilihan kalian. Tapi kalau kalian trading ya menurut saya lebih baik take profit dulu lah sedikit seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke weekly time frame. Kalau ke weekly time frame mungkin kita pakai ke EMA 50 dan EMA 200 yang pernah kita bahas juga, dimana sempat setiap kali dia meretest EMA 50-nya EMA 50-nya dia mengalami kenaikan gitu ya. Kita ada kenaikan juga di sini EMA 50 ya. Mungkin sekarang kan dia juga tes nih EMA 50, makanya mungkin kita bisa akan mengalami kenaikan juga di bulan Agustus seperti itu. Nah, tapi kalau kita lebih zoom out lagi dari yang time frame lebih jauh, sebenarnya kita bisa lihat juga 4-year cycle yang sudah pernah saya bahas juga. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini juga
persis juga nih setiap bulan Juli ya, dari 2013, 2017, 2021 ini tuh kita selalu mengalami kenaikan gitu ya. Jadi ini menjadi bottomnya di kalau kalian tahu Elliott Wave Theory yang wave keempat kita mengalami koreksi, itu bottomnya di sekitar bulan Juli di setiap 2013, 2017, pokoknya cycle 4 tahun gitu ya. Nah sekarang kita mungkin sudah mengalami bottom juga mungkin ya untuk yang di cycle kali ini seperti itu. Tapi another point yang kalian harus lihat juga adalah berapa lama nih kita bisa mengalami wave kelima seperti itu. Dan ini saya sudah kasih tahu juga. Ini kita lihat dari wave warna biru ke warna oranye, karena ini dari wave 4 bottom ke wave 5 itu sekitar sampai Desember, sampai bulan Desember gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini bisa kita ekspektasi juga mungkin bulan Desember ini yang mendatang bakal menjadi kita punya top juga seperti itu, mungkin seperti di sini. Ini November ya, mungkin di Desember mungkin kita bakal menjadi lebih menukik gitu ya kalau misalnya sesuai dengan cycle yang sudah kita buat seperti itu. Nah ini kalau kalian nggak percaya 4 tahun, kita bisa lihat nih barnya ya, sekitar 1456 hari, 1477 hari ya, memang kebetulan sebenarnya, tapi biasanya sih history repeat itself atau sejarah ini terulang kembali lah seperti itu. Jadi mungkin ini adalah hal yang bisa kalian point out juga. Nah itu saja video dari saya, semoga kalian suka untuk update soal Bitcoin kali ini dan mungkin strateginya. And see you in the next video, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and bye-bye.